as-sawmu li wa anna azi'u bihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala as-sawmu li wa anna azi'u bihi. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala as-sawmu li, puasa urusan Allah, wa anna azi'u bihi, dan Allah yang balas semua. Ya, puasa yang luar biasa daripada puasa muti, puasa kebal, sakti, segalanya. Cuman satu puasa yang luar biasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. As-sawmu li, Allah Ta'ala as-sawmu li, puasa urusan ana. Puasa Ramadan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Wa anna azi'u bihi, dan aku yang akan balas itu semuanya. Puasa. Makanya hebat seorang yang dia bisa bertemu di bulan Ramadan sekarang. Ya, tuba liman sauma Ramadan. Beruntung bagi seseorang yang dia bertemu di bulan Ramadan. Beruntung banget. Makanya manfaatkan bulan Ramadan ini, manfaatin. Berharap dengan puasanya kita, puasa lawan hawa nafsu, selesai Ramadan kita pun bisa melawan hawa nafsu. Gitu ya. Ketika inti mau maksiat, gitu ya, ingat, lawan hawa nafsu inti seperti melawan hawa nafsu ketika dipuasa di bulan Ramadan. Bertahan dari waktu subuh sampai ketemu maghrib, bertahan walaupun kita hanya menahan lapar dan haus yang sangat luar biasa. Yang bulan Ramadan itu al-haroroh, yang sangat panas banget. Kita bertahan. Bagaimana nanti setelah lebaran ada kemaksiatan? Maksiatan itu bukan inti yang lihat di mata inti, bukan inti lihat di luar mata inti, bukan. Tapi yang hadir di diri kita sendiri, kemaksiatan. Kemaksiatan berawal tuh dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Apa itu maksiat yang utama? Hati. Ya, harus pintar-pintar pintar-pintar jaga hati. Kata orang nih kan bulan Ramadan jaga mulut. Betul? Bulan Ramadan jaga mata, jaga ucapan segalanya. Kalau inti yang dididik dengan pandangan ilmu agama, aneh maaf kata bukan sombong, dengan guru yang terdidik, inti pun harus terdidik di bulan Ramadan, keluar Ramadan, kata-kata itu pun harus ada di luar Ramadan. Setelah di luar Ramadan, inti pun harus begitu. Masuk Idul, makanya dibilang Idul Fitri, kembali suci. Sangat rugi ketika inti masing orang tadi nggak bisa jaga mulut, hati, mata, semua anggota tubuh yang Allah berikan. Gitu ya. Orang yang terdidik, ya, dia akan keluar Ramadan pun akan penuh dengan didikan. Paham ya? Artinya sangat rugi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala as-sawmu li, puasa urusan aku. Wa ana ajihu bihi, aku yang balas puasa. Gitu ya. Puasa orang tadi urusan Allah taala, dan yang balas yang ganjar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, camkan kata-kata tadi jangan di bulan Ramadan. Kata orang bulan Ramadan hati-hati, jaga mulut, ya kan, jaga mulut, jaga mata, semuanya buat banyak baik. Ya, kata orang nih, ya, karena anak dididik dengan guru anak, ya, kurang lebih 15 tahun, ya, ini dididik, anak didik inti. Sayang ketika inti puasa Ramadan, ya, inti nggak camkan kata-kata itu sampai inti pulang ke rahmatullah. Hidup tuh cuman sebentar, hidup tuh endingnya di antara azan dan sholat. Endingnya hidup di antara azan dan sholat. Nggak ada yang kita banggain. Apapun harta yang kita punya, jabatan pun yang kita punya, nggak ada kita banggain. Di antara azan dan sholat. Lahir kita diazanin, mati kita
Itu doang hidup. Apa hidup? Selain itu nggak ada udah. Apa yang kita punya semua udah hilang, hamles sudah. Ketika yang kita punya tadi nggak bawa kemanfaatan, rugi. Makanya ketika seorang tahu hidup hanya dua, dia antara ajan dan sholat, oh dia nggak mikir-mikir dia ketika dia punya harta yang banyak, ketika punya rezeki yang banyak, dia akan buru-buru. Ajilah bil khair, dia buru-buru untuk berbuat buat baik. Siapa nih yang nggak mampu? Siapa yang perlu sedekahin? Jangan sedekah di bulan Ramadan doang. Jangan sedekah mengharapkan ganjaran, jangan. Inti jangan pernah inti sedekah ketika seorang terdidik, nggak ada sedekah mengharapkan ganjaran, nggak ada. Mengharap rahmatnya Allah Ta'ala dan akhir hidup inti bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah orang yang terdidik. Orang yang terdidik nggak ada harapan ganjaran, nggak ada. Ya, kenapa begitu? Dikatakan ada mengharapkan ganjaran. Karena Allah jadikan kita cuma satu, inna khalaqtul jinna wal insan illa liya'bu. Tidak Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapin ganjaran? Ya Allah begitu banyak ganjaran yang Allah berikan kepada kita yang akan terhitung. Dari kecil, dari sejak bayi sampai sekarang umur sudah dewasa, sudah tua, sudah punya anak segalanya. Apa yang kita harapkan ganjaran? Syukur kita masih kurang. Mengharap bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Kenapa dikatakan terakhir? Orang yang terdidik dikatakan terakhir. Biar kita sungguh-sungguh setelah Ramadan pun hidup kita sama di bulan Ramadan. Akan menjaga mulut kita, akan menjaga hati kita, berbuat kepada sesama sampai akhir hidup kita, sehingga bisa mengucapkan ketika malaikat Israel menyambut roh kita, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu harapan seluruh umat manusia ketika manusia tadi terdidik. Bukan ganjaran, bukan pahala. Itu sangat hina, pahala dari mana? Orang masuk surga bukan karena pahala, bukan karena ganjaran, tapi apa? Rahmatnya Allah Subhanahu. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Lisa'imi farhatani yafrahu biha farhatan inda iftarihi wa farhatan inda liqa'i rabbi. Seorang yang puasa mempunyai dua kegembiraan puasa Ramadan. Ya. Orang puasa muti aja kuat. Puasa muti kuat. Ya. Puasa buat najar, buat melet orang atau buatnya punya hajat kuat. Tapi kenapa di puasa Ramadan nggak kuat? Ramadan makanya maknanya panas. Lain daripada Ramadan nggak panas. Ya, makanya Allah berikan dua kebahagiaan. Yang pertama ya prohibia farhatan inda iftar. Farhatun inda iftari. Dia girang, dia bahagia ketika mau berbuka. Wah, senang banget. Ya. Kalau orang nggak seneng ketika berbuka, tanda tanya. Makanya bahasanya takjil. Orang takjil artinya apa? Buru-buru. Ini takjil santai. Buru-buru buka. Itu girang. Tuh, gimana nih buka buru-buru girang saat? Yeah. Emang kenapa? Yeah. Tiap hari bukanya kayak air putih mulu. Yeah. Itu air putih mulu bukanya, air putih. Ya, ame kerupuk yang 2 hari. Buk 2 hari udah kan udah ulet tuh kerupukannya. Udah ulet gitu kan. Subhanallah. Sampai sekarang itu biar paham. Sampai sekarang ya, Islam itu yang dikatakan Islam sama Islam bersaudara, padahal gak bersaudara. Bohong. Paham inti? Apa tetangga satu dan tetangga yang lainnya tahu bahwasannya si Fulan ini ketika masuk awal Ramadan dia nggak punya beras pun segelas. Hah? Ente teriak-teriak bangunin sahur tengah malam, sahur, dang. Ente nggak punya rasa kepada tetangga. Yang tetangga yang zaman ini zaman susah dia nggak punya duit. Jangan katanya duit udah ngontrak. Ya, rumah ngontrak.
Terus listrik, token listrik mau habis bunyi tet. Pagi udah nggak punya duit. Ya, belum sakit gigi. Ketika inti bangunin sahur, dang. Dia nggak ada terima kasih. Apa kata dia? Yang dia kesel kepada inti, anjing lo. Paham inti? Lo nggak tahu gue susah. Di mana sifat muslim, sesama muslim? Ya, jangan teriak-teriak di masjid, di musola. Ayo bangun. Apa ente ngerti tetangga yang belum makan berhari-hari, dia nggak punya duit berhari-hari. Yang mana kerja susah, banyak orang yang nganggur. Ya, mana sesama muslim? Oke, kata Rasulullah, man yu'minu biyaumil akhir fal yukrim jarrahu. Barang siapa beriman kepada hari akhir, hormatilah tetanggamu. Jangan kita suka ibadah mikirin diri kita sendiri, pikirkan orang lain. Ya, walaupun tetangga kita nggak benar. Makanya banyak orang ibadahnya sedikit, ibadahnya dikit, karena dididik dengan gurunya baik. Ini orang baik, nah ibadahnya banyak. Kenapa di akhirnya masuk neraka? Tiap hari di puasa Ramadan nggak putus. Ini puasa Ramadan dia nggak putus, sedekah nggak putus. Tapi dia sedekahnya mendahului orang lain yang dibilang sahur on the road, segoblok gitu. Itu biar paham. Kenapa nih bilang segoblok? Lu punya tetangga, lu cari dulu. Ada gak tetangga yang susah? Jangan minta dilihat orang. Ngiter 40 rumah, itu harus tahu tetangga dulu. Ini mau masuk ke Ramadan, bawain dia beras sekarung. Daripada tengah malam besok lebaran lo sakit. Gitu. Inilah pandangan agama. Seorang yang didik dengan pandangan agama, dia akan menuluhkan tetangga. Kita apa-apa, dari mulai mati, dari mulai acara apapun yang kita rasakan, yang kita punya hajat segalanya, itu sama tetangga. Kita sakit, yang tahu duluan tetangga. Orang tua kita sakit, yang tahu duluan tetangga. Kita mau kondangan, kita mau nyunatin, mau nikahin anak kita pasti ngundang tetangga. Kita mau tahlilan, pasti ngundang tetangga. Kita mau maulidan, pasti ngundang tetangga. Acara apapun, pasti tetangga kita dahului. Jangan pernah inti lupakan. Siapapun ibadahnya luar biasa, yang hanya teriak-teriak dengan qasidah Nabi yang dibilang, tapi nggak pernah paham dengan syariat Nabi Muhammad, orang sekarang. Ya, tak pernah. Dia punya rasa dengan tetangga. Inti memang tahu tetangga inti mau mati. Tengah malam inti bangunin sahur, dong, ya Allah, sakit gigi. Allahu Akbar, jangan. Nanti sahur underut bawain makanan sahur, itu tetangga inti. Yang jelas dia besok puasa. Yang jelas dia besok puasa tetangga inti. Kenapa kita nggak pernah dahului tetangga kita? Ini ya. Tuh. Nih nggak bisa kita ibadah hanya karena Allah aja. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Allah nggak suka, Allah benci ketika seorang ibadah ya sama Allah aja. Dia takut sama Allah, manusia nggak takut. Jangan ulangin lagi hadisnya. Apa kata Rasulullah? Ittaqullah, ittaqun nas, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh suaranya. Ya, ittaqullah, ittaqun nas, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah, takut kepada Allah harus takut kepada manusia. Takut sama Allah, takut sama manusia. Siapapun manusia itu, saat manusia itu pelacur, tapi dia lebih tua, hargai, hormati, cium tangannya. Dikala engkau kecil, manusia itu bajingan, saat cium tangannya, hargai. Siapapun manusia, jangan lihat. Kalau dia orang tadi terdidik, dia akan buta dengan segala perbuatannya. Seorang yang dididik dengan gurunya, dengan pandangan ilmu agama yang gurunya terdidik, ya dia akan buta melihat siapa dia, tapi dilihat dia manusia. Dia akan berbuat baik dengan sesama manusia. Inilah manusia. Barulah tadi itu seorang tadi ketika dia buka farhatan inda iftar, dia akan bahagia ketika dia berbuka puasa. Kenapa? Tetangganya yang sebelah dia sudah buka juga. Kita buka sendiri, tetangga kita ya Allah bukanya kayak ketimun, bukan ketimun suri, ketimun yang udah 2 hari, ketimun sayur sama air putih. Paham ini? Itu udah dirasain dulu di pondok pesantren. Pondok pesantren kan kalau 25 hari, orang kalau udah 20 hari pondok pesantren sepi tuh.
Pondok pesantren sepi. Ane kan jarang pulang, lebaran baru pulang. Itu. Ane bersama mondok tuh nggak pernah minum air matang. Minumnya air diesel. Itu air diesel. Air diesel tuh buat mandi tuh. Tuh. Minum air putih. Minumnya air putih, air diesel, air mentah. Subhanallah, emang nggak sakit. Makan kangkung. Kita makan air kangkung aja, air kangkung. Air kangkung tuh, air cangkung. Santri makan air kangkung, senangnya luar biasa. Paham inti? Jadi kalau inti punya makanan segalanya, inti ingat tetangga inti. Ini kasih amalan, amalan yang top. Oke, inti baca salawat, baca sholat yang banyak, bener. Inti baca salawat, baca Quran yang banyak, bener. Itu minallah. Allah nggak senang sama inti. Ingat ame tetangga inti, ingat ame manusia. Apalagi nih balas bulan Ramadan. Siapa ini tetangga kita nggak punya beras? Siapa ini tetangga kita nggak punya lauk? Jangan gara-gara ibadah kita, gara-gara ibadah kita udah gara-gara ibadah kita apa? Gara-gara dia kita masuk api neraka. Padahal kita udah mengharap, ya Allah, udah bangga. Makanya dia bilang jangan pernah bangga. Apapun yang kita lakukan, nih puasa Ramadan yang kita lakukan, sholat tarawih yang kita lakukan, qiraatul Quran yang kita lakukan, segala perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, jangan pernah bangga, hancur. Emang jadi kewajiban. Karena dia bilang ikhlas itu kita makan. Habis tarawih kita makan kembuli, makan nasi biryani, pakai daging kambing segalanya, ditemani dengan perempuan-perempuan cantik. Iya. Wah, enak udah. Nggak lama kita buang air. Apa kita mengingat kotoran tadi? Juga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, puasa Ramadan udah selesai. Jangan pernah ada kebanggaan. Ya, kenapa nggak ada kebanggaan? Wah, begitu banyak nikmat Allah Ta'ala. Bangga di mana kita? Yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Andai kita hitung segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tak terhitung. Subhanallah. Gitu ya. Tuh. Jadi orang tadi girang tuh, dia buka girang. Caranya buka, jangan inti langsung doa Allah malakasum tuh, salah. Makanya bilang takjil, cepat-cepat buka dulu, minum, cerek. Baru doa. Allah malakasum tuh, wabika aman tuh, walizka aftar. Nah, setelah itu inti doa khusus. Ya, doa khusus, jangan lupa doakan muslimin muslimat. Setelah itu doa khusus, ya Allah, apa khusus inti? Ya Allah, minta kerjaan, ya Allah. Ya. Ini jangan pernah lupa nih, itu doa mustajab itu. Minum dulu, Allah makasum tuh, jangan langsung makan. Minum, ya, baru inti doa, baca bismillah, minum, senang. Ya Allah, habis itu doa Allah makasum tuh, habis itu doa inti sendiri. Apa doa inti? Ya Allah, udah lama nih umur, ya kan? Udah paling 10 ya. Umur cepet belum nikah. Umur 100 belum nikah ya Allah, gitu. Mudah-mudahan ya Allah di bulan ini ya Allah sebaran nikah. Umur 100 tahun, dia menikah umur 15 tahun. Ada nggak? Ada aja kita nggak tahu. Nggak ada yang kagak ketika minta Allah Ta'ala. Habis itu dan muslimin muslimat juga Allah yang belum pada nikah ya Allah berikan jodohnya. Paham? Doakan diri kita. Habis itu muslimin muslimat ya Allah berikan kerjaan padaku dan berikan juga kerjaan kepada muslimin muslimat yang belum pada kerja, berikan kerjaan juga ya Allah. Jadi doa jangan pernah lupa, doakan muslimin muslimat dengan doa inti yang sama. Ya Allah bagi rezeki ya Allah yang cukup buat beli apa-apa kebutuhan inti. Dan berikan juga kepada muslimin muslimat ya Allah, cukupkan juga ya Allah. Ya. Kenapa ya? Nanti kan inti akan hidup bersama. Semua akhir hidup bersama nanti ketika yaumul mahsyar. Gitu ya? Itu. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua, dia akan bahagia ketika bertemu Tuhannya. Ya. Puasa pertama, ya girang pertama dia girang ketika berbuka. Seorang yang girang ketika berbuka, dia akan pasti girang menemui Tuhannya. Dia akan pasti senang menemui Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khalfu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski.
la huluful fami, baunya fami shaim, baunya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang puasa, atyabu indallahi min rihil miski, di hadapan Allah bagaikan baunya minyak wangi misik. Paham inti? Dikala inti qiraatul Quran, dikala inti berucap baik, ya itu bau inti bau misik. Itu ya. Dikala inti baca Quran, puasa tengah hari bolong, inti baca Quran betok banget. Ya, makanya orang puasa tidurnya aja ibadah. Gimana tidur nggak ibadah orang puasa? Allah, ya terbalik tuh ketika dia bisa nanti Ramadan, ketika dia mau maksiat, daripada maksiat mendingan tidur. Tidur akan menghilangkan segala dosa. Itu, penting nggak punya duit, penting tidur. Aduh terus sudah, ya. Kenapa tidur terus? Ya, nggak punya duit. Gitu ya. Jadi tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Artinya kenapa ibadah? Dia bisa lawan nafsunya, ya ditidurkan nafsunya tadi. Setelah Ramadan pun begitu juga. Tidurkan nafsu inti. Ketika nafsu inti tidak bawa kemanfaatan, mendingan tidur. Kalau sudah malam inti nggak bawa manfaat, mendingan tidur. Kalau nggak ada kerjaan lagi, mendingan tidur. Ada kan nganggur tiap hari, tidurnya terus. Ya, tapi bukan bangun kerja. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi baunya orang yang puasa di mata Allah Ta'ala bagaikan baunya misik. Pak, indallah. Kapan dikatakan indallah? Ketika inti sholat, ketika inti ngaji Quran, ketika inti bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu baunya bau misik. Ya kan ada Allah Rasulullah bilang daripada Allah Taala, as-saumu li wa anna a'zi'u bihi. Puasa urusan anak yang ganjar ketika dia membaca Quran, ketika dia sholat. Ini bilang seorang sholat itu tajalli minallah. Dia tajalli berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kisahnya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai langit ke-7 dia sampaikan malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam, sampai langsung sujud Rasulullah. Subhana rabbikal a'la wa biham. Subhanaka rabbikal a'la wa biham. Disuruh bangun ya Allah. Bangun ya Rasulullah. Bangun ya Muhammad, bangun. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sujud lagi Nabi Muhammad, subhana rabbika a'la wa biham. Suruh bangun ya Allah Ta'ala, bangun ya Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Langsung Allah yang jawab, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salamnya Allah kepada Rasulullah, salamnya Allah kepada muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu wujud inti tajalli minallah. Itu makanya bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, para tetangga kita, orang muslimin muslimat mendapatkan syafaat al-uzma, syafaat Nabi Muhammad yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi ketika itu dia dikatakan tadi sujud inti, ketika inti berhadapan kepada Allah Ta'ala, bau mulut inti itu lebih daripada bau misik. Ketika inti qiraatil Quran, bau mulut inti lebih pada bau misik. Loh, ketika inti ngomong sama orang, ya nggak baca Quran, ya nggak bersalawat, inti ngomong, ada teman inti nih, ya si Joni yang nggak puasa, ya mulut lu tai, bau, paham gak inti? Gitu, kenapa inti nggak gosok gigi, paham? Tapi inti makanya itu biar paham, bau puasa inti tetap pakai masker, paham? Penting masker, gitu, ya kan? Nggak tahu namanya penyakit, ya kan? Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min jambihi wa ma ta'akhir. Subhanallah, hebat puasa Ramadan udah. Nanti jangan puasa kebal, ya.
kebal, nggak dikasih makan nggak mati. Iya. Kebal, diset-set nggak pisu, nggak apa-apa dia. Kan? Gampang. Orang mau kebal gimana dia punya kelemahan. Kelemahan manusia nih kasih tahu nih. Aneh dari guru aneh. Dia mau kebal gimana? Dia mau sakti gimana? Ya, manusia kelemahannya cuma satu. Kalau laki di mana? Biji. Hah? Di kantong menyan. Tahu kantong menyan? Bijinya ente hajar. Kapan kalau ente hajar dia? Ya, lagi tidur injek tuh bijinya, maka mati dia. Jadi nggak ada orang kebal, nggak ada. Tuh, ya nggak ada. Siapa nggak ada yang kebal? Yang kebal hanya Allah Subhanahu, yang sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kebal nggak punya duit, goblok. Orang kebal susah, mati aja loh. Kebal duit yang banyak, betul gak? Lo kasih tetangga, lo buat baik kepada sesama. Jagain. Kalau kebal punya mainan, jaga kampung. Ya kan? Lo jago main silat, lo jago segalanya, jaga nih kampung ini biar pada baik, biar orang lain nggak ada yang masuk kemari. Ya kan? Satukan orang-orang kampung tadi biar akur rukun. Tuh. Biar dia pulang ke rahmatullah, hidupnya terkenang. Kita berharap pulang ke rahmatullah terkenang hidup kita. Alhamdulillah ya Allah. Kita pulang ke rahmatullah orang sebut baik waktu ada dia. Nggak susah. Dia ingat orang yang diminta pasti ngasih. Tetangga seneng banget. Ya ketika pulang ke rahmatullah. Ya kan. Orang berduyun-duyun untuk sampai dia menyolatin dia sampai ke kuburan. Sampai nguburin. Itu harapan kita. Ya. Orang baik siapa? Orang yang dia meninggal. Orang kehilangan sama dia. Ya kan? Kalau orang meninggal nggak kehilangan repot. Ini orang tetangga semuanya kehilangan sama dia. Kalau keluarga udah biasa. Ini tetangga kita kehilangan, muslimin muslimat kehilangan. Siapa lagi pengganti dia? Nggak ada orang ke dia. Dia belum masuk Ramadan, mau masuk ke Ramadan ini semua tetangga yang nggak mampu dikasih beras 50 kilo. Ini kami kasih duit 200 ribu, ya Allah. Orang sekarang dia punya duit segalanya, ya memperindah istananya, padahal istananya semua akan ditinggalkan. Ya kan? Jadi bahan api neraka ketika dia pulang ke rahmatullah. Atau anak nggak tahu pandangan agama. Ya, itu bentaran dia bilang hidup itu di antara di azan sama sholat. Kita lahir di azanin, meninggal di sholatin, udah selesai. Tinggal lihat gimana ilah azan dan sholat, baik gak kita? Mau kenakan yang indah gak kita dengan sesama manusia? Siap. Puasa as-saumun, puasa man soma yauman minar Ramadan, barang siapa sehari puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min jambihi wa ma ta'akhir. Allah ampunin dosa-dosanya dari dia bejatnya kayak apapun dari awal bejat nih puasa Ramadan. Ya, Allah ampunin semua dosa-dosanya, bersih dosa-dosanya. Satu Ramadan dia puasa sehari doang Ramadan. Ya, puasa doang, puasa tanggal 1 di puasa. 1 Ramadan, tanggal 2, 3, 4, 5 enggak puasa. Api itu lebaran. Ngormatin mertuanya sama ibunya. Astagfirullahaladzim. Rugi seorang yang enggak puasa di bulan Ramadan, ya Allah. Rugi. Ya. Karena puasa Ramadan itu ganjarannya luar biasa. Semuanya diganjar. Sholat tarawih ganjarannya sholat wajib. Sholat sunnah ganjarannya sholat wajib. Sedekah ganjarannya zakat. Puasa Ramadan segala perbuatan baik Allah lipat gandakan. Ingat, tapi kita nggak harapan itu. Yang kita harapkan ya Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kita, keluarga kita, ya, para tetangga kita, muslimin muslimat. Dan semoga Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan, semoga Allah Ta'ala memberikan syafaat Rasulnya buat kita, buat keluarga kita dan para tetangga kita, muslimin muslimat. Itu harapan kita puasa Ramadan. Makanya ya jangan dibuat mainan di bulan Ramadan, benar-benar manfaatin bulan Ramadan biar masuk nanti ayat dari malam takbiran Idul Fitri kita benar-benar suci. Arti benar-benar suci, kita bisa menjaga kesucian bulan Ramadan sampai akhir hayat hidup kita. Al-Fatihah.